我们大劫全是由他而起，番外所谋何事？他此我幸免于难，真是蝼蚁浪费子。等不思进取成为了常态，是，仍属下等蝼蚁。既然你们只愿意相信。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-72. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 71. Kemarin Oyangba berencana untuk mengorbankan semua orang di sini untuk bisa membalaskan dendam kematian putranya. Tapi ia bisa saja memberikan kesempatan selama Tetua San mau memberikan teknik membunuh kaisar kepadanya. Tentu saja Tetua San menolak. Di sini Sinan mencoba untuk membuat kesepakatan dengan akan memberikan rahasia dari Pavilion Huyuan. Akan tetapi semua itu hanyalah tipuan dari Sinan agar bisa menghancurkan formasi itu. Namun sayang sekali ini tidaklah semudah yang terlihat. Oyangba pun menjadi begitu kesal dan meminta para ketua Pavilion untuk memberikan siksaan kepadanya. Ketika Oyangba hendak menghabisi nyawa Sinan, sosok Tesar pun tiba yang mana ia adalah kaisar pembunuh. Kedatangannya kemari tentu membuat semua pihak panik, karena bagaimanapun dia itu bisa menghabisi dua ketua Pavilion dengan sangat mudah. Tidak hanya itu saja, tiga ketua sekte juga dah mudah dirinya tumbangkan. Kini dirinya pun meminta Oyangba untuk maju menghadapinya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ketua Star pun mulai mendatangi Oyangba, karena bagaimanapun dia ingin segera mengirimnya ke alam baka secepat mungkin. Oyangba menjadi begitu ketakutan dan memohon untuk tidak menghabisinya, karena bagaimanapun ia adalah pemimpin dari sekte Xuanling. Jadi setidaknya ada keringanan untuk dirinya. Berhubung Oyangba meminta Sinan untuk berlutut kepadanya, maka Tesar akan memberikan kesempatan kepadanya. Selama Oyangba itu mau berlutut kepada Sinan dan juga mengakui semua kesalahannya. Oyangba yang memiliki harga diri yang begitu tinggi tentu tidak mau berlutut di hadapan Sinan, yang kekuatannya jauh berada di bawahnya. Namun karena ini adalah permintaan dari Tesar, maka mau tidak mau Oyangba harus membuang harga dirinya. Karena jika tidak, malah ia yang akan meninggoy. Dengan berat hati, Oyangba akhirnya pun mulai berlutut di hadapan Sinan. Tapi di dalam hatinya, Oyangba berjanji kalau suatu hari nanti dia akan membalaskan penghinaan itu. Selama Oyangba berlutut, sesuatu pun mulai terjadi. Yang mana ada semacam getaran yang mengguncang sekte Xuanling. Tentu saja semua itu membuat orang-orang di sana menjadi terkejut. Terlebih lagi di hadapan mereka terdapat dua pecahan ruang. Kemungkinan besar itu adalah kedatangan dari orang-orang yang sangat kuat. Mereka masihlah belum tahu apakah yang datang kemari teman atau lawan. Jika yang datang kemari adalah musuh, maka sudah jelas mereka akan dalam masalah besar. Karena sosok Tesar sekalipun tidak akan mampu mengatasi mereka. Sesaat kemudian muncullah dua orang kuat dari pecahan ruang. Sepertinya mereka ini bukanlah orang sembarangan. Salah satu dari mereka adalah Tuan Dunia Naga Biru Liu Fang. Ia penasaran mengapa seniornya ini tidak menemui dirinya terlebih dahulu. Nah, tidak hanya mereka berdua saja, namun kembali muncul pecahan ruang. Dan itu adalah kedatangan dari sosok Tuan Tanah Suci Juku. Mereka semua mengira kalau Tesar telah meninggoy. Namun siapa yang mengira ia masihlah hidup, dan kini mereka pun telah berkumpul lagi di sekte Xuanling. Bagi mereka yang tidak tahu, Tetua San menjelaskan kalau mereka adalah para senior dari Gunung Xuanling. Dulu mereka adalah bagian dari 8 master sekte dari 2 tempat suci. Dan apa yang mereka lihat sekarang maka sudah membuktikan betapa besarnya sekte Xuanling di masa lalu. Penguasa puncak seluruh bumi yakni Xinglong meyakini kalau kemunculan dari seniornya pasti ia itu telah menemukan sosok kandidatnya.
Mereka sungguh penasaran siapakah yang telah dia pilih, karena bagaimanapun Tesar telah melakukan pencarian selama ratusan tahun. Tesar membenarkan hal itu dan dia telah menemukan keturunannya. Namun dia bukanlah seorang jenius. Mendengar perkataannya tentu membuat mereka penasaran, karena jika dia bukan seorang jenius, lantas bagaimana cara untuk menyelamatkan dunia ini? Tesar memiliki penilaian tersendiri, jadi para juniornya tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Dia bahkan bersumpah kalau sosok ini akan menjadi penyelamat mereka. Mereka tahu kalau Tesar sedang membicarakan anak di sebelahnya yang tidak bukan adalah Sinan. Akan tetapi dia itu baru berada di ranah Martial King. Tapi Liu Feng menyadari kalau Sinan telah berhasil menyelesaikan bencana kuno di usia yang begitu muda. Ia pun menganggap kalau bakat Sinan tidaklah begitu buruk. Juko pun tertawa karena baru menyadari hal tersebut. Jadi dia pun menganggap pilihan seniornya sangatlah tepat. Namun Ouyang Ba memberitahu kalau Martial Spirit Sinan hanya berada di ranah Kaisar tingkat 9 saja. Ini pun membuat mereka mulai kecewa kepada Tesar, karena selama ratusan tahun ini ia tidaklah mampu menemukan orang jenius. Seharusnya seniornya itu pergi ke Tanah Suci saja dan tidak bermain-main di sini. Terlebih lagi di Tanah Suci terdapat begitu banyak murid jenius dengan martial spirit yang luar biasa. Kekecewaan terlihat jelas di mata mereka, karena meskipun Tesar menganggap Sinan memiliki sesuatu, namun martial spiritnya sudah membuktikan kalau ia tidaklah mungkin bisa menyelamatkan kehidupan ini. Ouyang Ba pun segera pergi ke tempat para Tuan Suci untuk mendapatkan pelatihan. Ouyang Ba pun segera pergi ke tempat para Tuan Suci untuk mendapatkan perlindungan. Meskipun dia tidak tahu apakah yang mereka rencanakan, namun dia yakin kalau Sinan bukanlah sosok yang mereka cari-cari. Bahkan akibat ulahnya telah membuat Sekte Xuanling mengalami bencana besar. Tidak hanya itu saja, putranya juga harus tewas dalam pertarungan itu. Ia bisa membuktikan perkataannya dengan para saksi di sana. Juko pun menjadi begitu kesal, karena sepertinya seniornya telah membuat kesalahan yang begitu besar. Dan dialah yang akan menjadi orang pertama untuk melakukan penolakan. Kekuatan yang Juko keluarkan tidaklah main-main, namun Tesar tetap tenang saja. Karena jika mereka tidak setuju dengan keputusannya, maka dia akan melakukan pertarungan bersama para juniornya. Miao Miao dan juga Rong Bezong pun diminta untuk membawa Sinan sejauh-jauhnya. Akan tetapi Sinan hanya tertawa saja, karena bagaimanapun ia begitu kesal dan perkataan ketiga senior itu, yang seakan-akan menganggap dirinya lemah. Bagi Zuko, Martial Spirit tingkat 9 hanyalah seekor semut saja. Sinan memberitahu kalau di 5 bulan yang lalu, ia hanya berada di ranah penempaan tubuh tingkat 5 saja, dan dia itu belumlah pernah pergi ke dua tempat suci. Namun siapa yang mengira ia telah berada di ranah Martial King hanya dalam 3 bulan saja. Ia yakin sosok jenius dari Tanah Suci tidaklah mungkin bisa melakukan apa yang telah dia lakukan. Ouyang Ba yang ketakutan memberitahu kalau itu pasti hanya kebetulan saja. Jadi ketiga Tuan Suci pun percaya, karena jika hanya mengandalkan keberuntungan saja, maka Martial Spirit itu pasti tidak akan bisa berkembang. Bahkan tubuh Sinan itu tidak begitu kuat bagi sosok di ranah Martial King. Bahkan tubuh Sinan itu tidaklah begitu kuat bagi sosok di ranah Martial King. Dia itu tidaklah diberikan takdir oleh Tuhan. Sinan sudah bosan dengan namanya takdir. Padahal untuk meraih takdir itu mereka harus berjuang dengan sekuat tenaga untuk mencapai semuanya. Jadi apakah orang-orang yang berjuang begitu keras tidak memiliki takdir? Karena mereka terus mengatakan hal itu, jadi Sinan akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Martial Spirit yang dia miliki. Saat ini jugalah Sinan pun mulai memperlihatkan sosok yang akan membuat takdir yang selalu mereka banggakan itu lenyap begitu saja. Kekuatan yang Sinan keluarkan tidaklah main-main, karena itu adalah kemunculan dari sosok roh Dewa Perang. Melihat wujud Martial Spirit milik Sinan membuat ketiga Tuan Suci begitu takjub. Karena bagaimanapun ini adalah Martial Spirit yang begitu istimewa. Karena bagaimanapun ini adalah Martial Spirit yang misterius. Ouyang Ba tidaklah menyangka Sinan akan memiliki hal semacam itu.
你怎么可能有血祭武魂？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.